Kalau saya pribadi jangan dari buku ini kayak nyampein kamu tuh nggak boleh putus asa loh buat nyampe tujuanmu gitu. Apapun itu tidak mungkin pun se-impossible buat kamu bisa gapai tujuanmu tuh coba. Jangan patah dulu, jangan lemes dulu, jangan loyo dulu. Tapi coba buat gapai, coba buat kejar walaupun ujung-ujungnya, walaupun akhirnya, walaupun nantinya bakal tidak sesuai dengan ekspektasimu. Tapi proses itu penting gitu. Halo semuanya, kembali lagi pada acara Teman Ulas. Nah, kali ini kita kedatangan Hansa. Nah, dia ini dari SMA ya, MA Madrasah Alam Sayang Ibu. Oke, mungkin Hansa bisa memperkenalkan langsung kepada teman-teman profil lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Kansa Relatul Ryan, biasa dipanggil Kansa atau lebih akrabnya dipanggil Aca. Sekarang saya bersekolah di MA Alam Sayang Ibu dan baru saja menginjak kelas 10. Mudah sekali ya. Sangat mudah. Nah, kali ini kita akan membahas buku karya Hwang Sun-mi. Nah, ini adalah penulis Korea. Ini bukunya. Nah, mungkin apa ya, bisa kamu ceritakan langsung aja ya tentang perkenalan buku ini Secara umumnya. Maksudnya pertemuan dulu aja. Ya. Jadi di sekolah saya itu ada program namanya PBB, Pizza Before Bed. Nah di situ tuh kita biasanya baca buku atau mungkin dari gurunya sendiri bisa ngasih materi sesuatu gitu. Nah kebetulan di sana guru saya bernama Bang Dedi. Dia pada waktu itu menanyakan kami teman-teman saya juga tentang buku apa sih yang sering dibaca. Nah terus di situ saya tertarik gitu buat ngasih tahu kalau misalnya saya sering coba buat baca buku yang kayak novel atau yang lain lah gitu. Nah di situ juga waktu itu Bang Dedi bawa buku tentang, ada yang benar-benar saya pengen baca tapi saya lupa nama judulnya. Nah terus itu Bang Dedi nawarin, ada nih buku fabel, dia bilang. Nah terus saya bingung, buku apa itu fabel, baru denger. Terus dibilang ini kayak tentang hewan gitu, yang dimana hewan-hewan tuh kayak diaplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Dia jadi kayak pemeran utamanya dalam kehidupan kita gitu. Jadi itu sih, jadi saya tertarik buat coba buat baca. Dan situ Bang Dedi kasih pinjem buku ini. Oke. Nah, buku ini tuh kan sekedar informasi nih buat teman-teman. Jadi si Hansa ini sudah membaca 2 buku karya Hwang Sun-mi. Yang satu ini tentang Ayam. Nanti kita cerita lanjut lagi ya. Nah, yang satu lagi ini tentang anjing. Nah, kalau yang ini cerita secara umumnya gimana? Kalau cerita secara umumnya itu dari judulnya ya. Lihat, ini The Hen Who Dreamed She Could Fly. Jadi ini cerita tentang ayam apa namanya, pengeram, ayam peternak ya. Ayam peternak yang hanya bertelur aja. Ya, kerjanya cuman bertelur aja. Terus cuman dikasih diem di dalam sangkarnya doang, nggak boleh keluar. Dan di situ dia dirawat sama dikelola lah istilahnya sama ada keluarga kecil. Ya. Tapi di sana juga si pemilik mempunyai kayak ayam hias gitu di halaman rumahnya. Dan si pemeran utamanya namanya Daun,
iri gitu ngelihat keluarga halaman ayam si Daun biasanya nyebut mereka tuh keluarga halaman. Di keluarga halaman tuh ada anjing, ada ayam hias, dan ayam jantan hias juga di sana. Di situ dia pengen banget ngerasain gimana sih hidup di halaman, gimana bebas, gimana bisa ngeram telur. Itu salah satu hal yang pengen banget Daun ngerasain, gimana rasanya jadi ibu. Soalnya setiap saat itu, setiap daun bertelur tuh selalu si pemilik buat ngambil telurnya itu kayak buat sakit hati si Daun gitu. Jadi dia pengen banget buat ngerasain jadi ibu. Ada nggak bagian di novel ini yang relate sama kehidupanmu gitu? Jadi kayak, wah ini aku banget nih. Kayak kalau di sini sih dari pengalaman sih, ngelihat dari ibu sendiri. Kan kalau mama tuh buat saat ini single parent nih. Jadi kayak saya baca buku ini kayak bener-bener gini ya perjuangannya gitu lah. Kalau jadi seorang ibu, yang kita lihat dah dari perjuangannya Daun buat lindungin si anak bebek. Oke. Nah, jadi begitulah ya. Untuk ada nggak mungkin tadi udah disebutkan ya bagian yang menarik tadi itu, terus ada nggak bagian yang menurutmu ini kelemahan nih, ini bagian yang kayaknya ini kurang nih di novel ini? Kalau menurut saya pribadi, novel ini udah pas banget buat pembaca kayak modelan saya, umuran saya kayak gini. Karena ini bener-bener menginspirasi lah istilahnya, tapi dalam pengaplikasian, dalam pembuatan pengaluran cerita yang beda. Gitu. Buku ini sendiri sih kalau menurut saya pribadi nyeritain tentang pengorbanan si ayam, perjuangannya dia benar-benar semangat, benar-benar gak patah semangat pokoknya buat nyampein tujuan yang dia pengen banget gitu, buat bisa menuhin gitu. Jadi saya kayak benar-benar ngefeel gitu apa yang si ayam ini lakuin, si Daun ini lakuin. Tadi sebelum kita mulai ini kamu nyebut ini buku pertama Fabel. Iya, buku pertama yang saya baca. Jadi Fabel yang ini nih buku pertama banget yang saya baca. Emang sih banyak yang lain tapi saya baru tahu gitu loh. Oh, ternyata ini Fabel gitu. Dan tapi buku ini bener-bener ngefeel, ngena di saya gitu. Sampai bener-bener bawa perasaan. Saya bacanya sampai nangis. Iya, kayak bener-bener ngerasa gitu lah. Tapi dari ada sih waktu itu juga teman-teman buat nyoba baca kan, dia bilang iya sih emang bagus, dia bilang. Ada sebagian teman-teman yang nyoba baca buat ini. Jadi sangat direkomendasikan untuk teman-teman. Bagus. Mungkin bisa kamu ceritakan antara pembanding dua buku ini lah ya, kan aku juga udah baca gitu. Dan ini emang kalau ayam ini lebih ngefeel gitu dibandingkan anjing. Kalau kamu gimana? Kalau saya pribadi sih dua-duanya bagus ya. Tapi emang lebih ngefeel yang ayam. Tapi saya seneng sama ceritanya yang ini. Tapi agak ribet gitu kalau misalnya saya mau ceritain ulang. Intinya sih kalau cerita yang ini dia tuh kayak dari si anjing ini dari keluarga kecil juga sama. Tapi yang ngurus tuh udah tua, bapak-bapak yang udah tua gitu. Nah, si anjing ini dari keluarga kecilnya itu beda rasnya dari keluarga dari saudara-saudaranya. Dia disebut si bulu panjang. Terus di situ banyak dia ngalamin kayak konflik gitu, di mana ibunya diculik, dibawa pergi sama pencuri situ, padahal itu dekat banget sama si bapak, si pemilik anjingnya. Dan itu bener-bener waktu ketemu siapa si pencurinya tuh kayak
bener bapaknya tuh Iya sih. kok bisa gitu, nggak sampai kepikiran gitu. Dan si bulu panjang ini bener-bener rasain namanya kehilangan. Di setiap saat tuh dia bener-bener ngerasain kehilangan dari temennya, dari kekasihnya lah ya, istilahnya kekasihnya, anak-anaknya, bener-bener gitu. Sampai akhirnya dia juga pergi, meninggal lah istilahnya sama bapaknya, sama si pemiliknya ini. Iya. Kalau aku sih ini tuh kayak si ayam itu lebih ke sudut pandang ayam hewan-hewan gitu Iya. ya nggak sih? Terus kalau si anjing ini lebih ke unsur manusia yang Iya. melihat hewan itu bagaimana. Nah, Bener. kalau kamu sempat cari-cari nggak sih tentang penulis ini Iya. Wang Sun itu? Setahu Sempat kamu sih. gimana? Tahu saya sih dia tuh udah buat udah nyiptain banyak buku tentang fabel, dan bukunya nih terkenal bilang di situ. Itu aja sih kalau saya nggak terlalu banyak cari tahu di situ. Tapi emang terkenal kayaknya sih penulisnya. Ya, juga sekedar nambahin informasi ya, ternyata aku baru tahu ternyata buku ini yang si ayam ini sudah dianimasikan. Itu kayaknya judulnya jadi berubah gitu kayaknya Tertarik bagus nih juga, nonton. tertarik nontonnya. Ya, bagus dah ya gitu Mungkin lebih bagus dari bukunya. ya, mungkin itu sih. Terus kita bahas apa lagi ini? Oh, ada sih sedikit tambahan dari ceritanya itu. Jadi si kan katanya saya ini pengen jadi pengen ngeram telur kan. Tapi akhirnya kewujud dia apa impiannya gitu. Dia bener-bener berusaha gitu loh. Kan awalnya pas di dalam ternak tuh dia sakit-sakitan, jarang bertelur lagi. Nah di situ si pemiliknya itu kayak, ih ayamnya nih sakit atau apa sih gitu mikirnya. Jadi kayak udah lama-lama diperhatiin, si pemiliknya gergetan lah gitu ya. Akhirnya diambil ayamnya, dia taruh di kayak tempat proses ayam itu, gitu. Situ. Tapi untungnya dia selamat, gara-gara diselamatin sama musang, bebek pengelana, bebek pengelana. Di situ. Jadi kayak bebek pengelana ini benar-benar bantuin si ayam ini, dan di situ dia kebantu sama bebek pengelana. Akhirnya keluar, terus si bebek pengelana itu ketemu dia sama si ayam. Akhirnya di situ dia si ayam ini minta tolong sama bebek pengelana buat cariin dong saya, temenin saya buat biar bisa hidup di halaman gitu. Tapi si bebek pengelana ini bilang kalau saya juga bukan dari keluarga sini, saya bukan asli sini, saya tuh juga dari tempat lain sebenarnya, tapi emang nyasar sampai sini gitu. Di situ juga di kawanan halaman itu ternyata ada bebek-bebek juga. Nah, akhirnya si bebek pengelana nih mencoba gitu loh buat bantu si Daun. Tapi ada di situ ayam penjantan tuh kayak kurang suka, si ayam betina juga kurang suka kehadirannya si ayam petelur si Daun. Sampai pernah si ayam jantan tuh bilang kalau kamu tuh beda loh dari ayam pasangan saya. Kamu tuh tugasnya cuma bertelur, kamu nggak bakal bisa ngeram, kamu nggak bakal bisa punya anak, kamu nggak bakal bisa ngerasain apa yang saya rasain. Itulah istilahnya yang dia bilang. Nah itu tuh kayak buat dia, tapi dia nggak patah semangat gitu loh. Itu pendapatmu, belum tentu saya kayak gitu loh. Akhirnya dia bener-bener nyoba, dia kayak coba buat sehat, balik lagi sehat, biar lebih sehat gitu. Tapi makin lama ternyata susah gitu. Nah akhirnya dia kayak ketemu telur. Di situ dia ketemu telur di kayak semak-semak gitu kan. Nah sebelumnya itu si bebek pengelana emang sering hilang-hilangan, sering datang pergi. Itu si Daun sering nyari dia kan, tapi ternyata ada suatu kisah gitu loh. Ternyata dia ketemu sama pasangannya di situ. Tapi lambat laun si Daun ini ketemu sama telur. Nah situ dia coba buat
excited gitu loh, tertarik. Ih, ini telur apa, dia bilang itu kan. Jadi dia coba buat ngeramen telur itu. Dia ramen, dia tinggalin keluarga halaman, dan di situ dia ketemu lagi sama bebek pengelananya. Bebek pengelana situ tuh kayak benar-benar ngebantu dia buat nyelesain raman telurnya. Apalagi pas bebek pengelana menjaga dari musang itu kan, musang itu bener-bener buat saya kayak hati-hati dong, hati-hati, kayak gergetan gitu. Terus habis itu sampai akhirnya ujung-ujungnya pas telurnya netes kan, si bebek pengelana itu sebelumnya akhirnya dimakan sama si musang. Itu buat saya bikin Allah, benar-benar itu sebelumnya ada konflik kayaknya terjadi sama si musang, si bebek pengelana sama si ayam. Ada konflik, tapi saya agak sedikit lupa konfliknya. Sampai akhirnya tahu-taunya dia sadar kalau misalkan ini nih bukan anaknya gitu, bukan ayam. Dia baru nyadar kalau itu anaknya si bebek pengelana gitu. Dari karakteristiknya si Kano. Akhirnya dia coba buat cari tempat lain karena dipesenin sama bebek pengelana buat cari tempat yang aman di bendungan, dia bilang. Akhirnya di situ dia coba bawa anak bebek ke sana. Dia ajak anak bebek itu sampai ada keluarga bebek yang di halaman itu sering mampir ke sana kan, sering main-main ke bendungan, ketemu sama anak bebek yang satuan itu. Dan jambul hijau dia dipanggil, ya, jambul hijau. Nah, jambul hijau. Nah, si bebek ini, kawanan bebek ini coba buat ajak si jambul hijau balik, buat ajak ke kawanan mereka gitu, tapi jambul hijau kayak nggak mau gitu. Dia nunggu kawanannya datang, kawanan aslinya. Sudah sampai akhirnya dia ketemu sama kawanan aslinya. Tapi di situ benar-benar kayak ketemu lagi konflik yang dimana musang itu tetap ngintai si anak itu. Dia pengen banget ngerasain dagingnya. Iya. Tapi sampai akhirnya si ayam yang jadi korbannya. Pengorbanan ayam itu besar sekali. Ada nggak pengalaman membaca yang berbeda gitu? Maksudku, kok buku ini bikin nagih terus ya? Atau kamu kalau baca buku ini tuh kayak jeda dulu yang lama, terus lanjut lagi mungkin saking sedihnya atau gimana? Kalau saya pribadi baca buku ini kayak kan di situ diselenggang waktu gitu kan. Jadi saya baca buku ini benar-benar kayak saya tungguin nih waktunya buat baca gitu loh. Jadi saya benar-benar nungguin kalau yang part buku ini. Kalau boleh tahu waktu senggangnya itu kapan? Dari kepadatan mondok itu? Biasanya siang, tapi kalau siang tuh kadang kita ngerjain tugas gitu. Di situ kan banyak tugas ya. Jadi saya sempatin buat malam, lanjutin baca malam setelah pembelajaran, istirahat. Gitu. Oke. Berarti kalau boleh tahu ngabisin buku ini selama berapa hari? Lumayan lama sih. 4 hari, 5 hari, satu buku. Oke. Lumayan kok. Enggak sampai berbulan-bulan. Enggak. Oke. Terus kalau kamu nilai 1 sampai 5 buku ini, kamu nilai berapa? 5? 5. Saya suka banget soalnya. Ada kayaknya karyanya yang lain juga ya? Ya ada. Banyak banget. Tadi waktu itu saya coba searching kan penulisnya. Berarti emang terkenal banget gitu. Iya. Aku juga sempat cari yang lain, tapi mungkin baru ini yang diterjemahkan. Iya. Itu sih. Buku Bikin penasaran juga kan ya, yang lain. Nunggu yang lain gitu. Juga jadi salah satu hobi saya sih jadinya kalau membaca ini. Okay. Soalnya kan kalau di pondok ada kerjaan gitu ya, kadang kita nyuci, kadang gabut, nggak tahu mau ngapain, terus nggak bisa buka sosmed, nggak bisa buka apa-apa. Jadi teman-teman biasanya ngalihin kebosanan lah istilahnya sama baca buku. Ya, aku lihat anak-anak di sana suka baca buku yang tebel-tebel, Terelie lah, apa. Favorit banget kayaknya Terelie itu. Saya juga pribadi suka banget sama Terelie. Oke, gitu kalau aja. Atau ada tambah lagi? Itu aja sih kayaknya. Apa? Udah. Rekomendasikan. Ya. Kalau saya sih pribadi ini benar-benar best. Jadi buat para pembaca di luar sana, mohon dicoba untuk membaca buku ini.
apalagi di umuran saya yang pengen nambah literasi atau pengen tahu buku bacaan lain gitu yang benar-benar menggugah emosi. Ini dia, rekomen banget. Oh ya, sama satu lagi, ada nggak mungkin kamu ingin membaca buku fabel lain gitu? Ada. Saya pengen sebanyak-banyaknya sih, karena 2 aja nggak cukup kayaknya. Kayak benar-benar buat saya penasaran gitu lagi sama buku yang lain. Walaupun kadang kalau misalnya di rumah tuh males, tapi kadang saya punya keinginan gitu loh buat baca dari buku. Oke, ini pertanyaanku pribadi nih. Ada nggak perbedaan kamu membaca fabel dan membaca buku-buku lain kayak manusia, itu apa Perbedaannya? Kalau perbedaannya, selain tokohnya lah ya. Perbedaannya sendiri itu tergantung imajinasi si penulis ya, yang gimana membawa orang kebawa sama bukunya ini. Nah kalau dari novel-novel lain sama buku fabel ini pembelajaran yang tersembunyi lah istilahnya, yang mau dia utarain gitu. Dari situ kita kayak sekalian mikir juga, kayaknya buku fabel nih mau nyampein sesuatu deh gitu buat kita. Jadi kayak bener-bener ngefeel jadinya, kayak dapet pembelajaran secara tidak langsung. Oke. Itu sih. Ini untuk yang terakhir nih. Nilai-nilai apa yang kamu ambil dari novel ini? Mungkin kayak makna atau mungkin ini nasihatnya. Kalau saya pribadi, jangan dari buku ini kayak nyampein, kamu tuh nggak boleh putus asa loh buat nyampe tujuanmu gitu. Apapun itu, tidak mungkin pun, se-impossible buat kamu bisa gapai tujuanmu tuh, coba. Jangan patah dulu, jangan lemes dulu, jangan loyo dulu. Tapi coba buat gapai, coba buat kejar, walaupun ujung-ujungnya, walaupun akhirnya, walaupun nantinya bakal tidak sesuai dengan ekspektasimu. Tapi proses itu penting gitu. Sih. Ih, bagus sekali. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung waktu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada sih dikit. Ya, silakan. Kan kalau yang saya lihat buat anak-anak muda kita yang umuran kita ini, literasi itu kurang ya. Mungkin dari zaman ke zaman, sekarang kan banyak perubahan dari gadget, dari itu kadang buat mereka tuh males buat baca buku. Jadi coba buat baca gitu. Itu penting banget buat kedepannya, penting banget buat ilmu kalian masing-masing pribadi. Nggak ada ruginya loh baca itu, karena kita di situ kan dapat ilmu, kita di situ dapat pembelajaran juga. Jadi kalian coba buat manfaatin waktu senggang kalian dan jangan buang waktu kalian yang ada. Apalagi gunain HP juga bisa buat baca. Ya, betul. Kan betul. Teknologi sekarang makin pesat. Jadi jangan sia-siain waktu aja. Literasi itu penting banget. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah sama HP. Bener. Apalagi sama males. Itu tantangan bagi anak muda. Bener banget. Ya, catat ya teman-teman. Harus dicatat. Tandain merah. Udah. Oke. Baik, sampai sini saja teman-teman. Oke, kami tutup. Sampai jumpa di program video selanjutnya. Dadah. See you.